إنما يفتري الكاذب الذين لا يؤمنون لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Alhamdulillah, di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan adab bersin. Nah, insya Allah di episode kali ini kita akan membahas terkait adab menguap karena ngantuk. Namun, yang tadi antum lihat terkait ana menguap sambil mengucapkan ha, itu jangan ditiru ya, karena itu nggak baik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja simak penjelasan Ustadz Abdullah Roy, hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara adab yang diperhatikan di dalam agama kita adalah yang berkaitan dengan menguap. Mungkin menurut sebagian orang ini adalah perkara yang lumrah, ini adalah perkara yang sepele, namun ternyata di dalam agama kita yang demikian dibahas oleh Rasulullah SAW. Tentunya beliau SAW adalah qudwah, adalah teladan bagi kita semuanya. Sebagaimana dalam ayat Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik. Di dalam masalah menguap ini, di antara adab yang beliau ajarkan kepada kita adalah seseorang menolak sesuai dengan kemampuan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tatha'uba. Sesungguhnya Allah SWT mencintai bersin dan membenci menguap. Fa idza atasa fahamidallah fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammitahu. Maka apabila seseorang bersin kemudian dia memuji Allah, wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengatakan yarhamukallah. Wa amma tatha'ubu, adapun menguap, fa innama huwa minasyaitan, maka sesungguhnya menguap itu adalah syaitan, atau menguap itu adalah dari syaitan. Falyaruddahu mastata', maka hendaklah dia menolaknya sesuai dengan kemampuan dia. Ini menunjukkan adab yang mulia ini. Apabila seseorang menguap, dia berusaha untuk menolaknya sesuai dengan kemampuan. Yang demikian adalah dengan cara merapatkan giginya dan juga menutupkan kedua bibirnya. Kemudian beliau mengatakan, fa idza qala ha, apabila orang tersebut mengatakan ha, yaitu membuka mulutnya dan menguap tanpa berusaha untuk menolaknya, dhahika minhu syaitan, dalam keadaan demikian maka syaitan akan mentertawakan dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Syaitan mentertawakan orang yang menguap dan tidak berusaha untuk menolak menguap tadi. Dan ini menunjukkan perbuatan yang seperti ini adalah tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Tentunya kita tidak ingin musuh bebuyutan kita yaitu syaitan mentertawakan diri kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Seseorang berusaha untuk menutup
berusaha untuk menolak ketika datang keinginan untuk menguap. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa di sini syaitan mentertawakan. Karena bentuk yang demikian menunjukkan tentang kemalasan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau secara umum menunjukkan tentang kemalasan seseorang. Dan sifat malas ini adalah sifat yang tidak terpuji. Sehingga Nabi SAW berlindung kepada Allah dari sifat malas ini. Kemudian di antara adab di dalam menguap adalah menutup dengan tangan supaya tertutup mulutnya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia tutup dengan tangannya di atas bibirnya. Karena sesungguhnya syaitan masuk. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, di antara adab dalam menguap adalah seseorang menutupkan tangannya di atas mulutnya. Dan tangan yang digunakan untuk menutup, karena di sini hanya disebutkan oleh Nabi SAW dengan tangannya, maka seseorang bebas bisa memilih menutup dengan tangan kanannya atau dia menutup dengan tangan kirinya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ketika dia menguap, maka yang diutamakan adalah seseorang menutup dengan tangan kirinya. Yang demikian karena dia sedang menolak sesuatu yang jelek. Dan ada yang memperinci, kalau misalnya bau mulut yang keluar adalah wangi, maka dia tutup dengan tangan kanannya. Tapi kalau bau mulut yang keluar adalah tidak harum dan tidak wangi, maka dia menutup dengan tangan kirinya. Dan ada sebagian yang mengutamakan kita menutup dengan punggung tangan kita, yaitu demikian, bukan dengan perut tangan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di antara adabnya adalah seseorang tidak mengatakan ha atau yang semisalnya. Ada sebagian orang ketika menguap justru malah dia melepaskan suaranya, dan yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan atau menyelisih adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis tadi, fa idza qala ha, kalau dia mengatakan ha, dhahika minhu syaitan, maka syaitan akan mentertawakan orang tersebut. Di antara adab atau hal yang perlu kita pahami, dan ini mungkin dilakukan oleh sebagian kita, bahwa tidak dianjurkan sama sekali seseorang ketika dia menguap mengucapkan misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena dia melihat bahwasanya syaitan mencintai menguap, dan bahwasanya kalau ada orang yang menguap dan dia mengeluarkan suara, maka syaitan akan tertawa, sehingga akhirnya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian pula tidak disunahkan kita untuk mengatakan astaghfirullah, karena yang demikian juga tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang kita baca tidak ada di sana bacaan khusus ketika seseorang menguap. Kita hanya disunahkan untuk berusaha menolaknya dan menutupi dengan tangan kita. Kemudian apabila seseorang tidak mengindahkan adab-adab yang berkaitan dengan menguapin, maka akibatnya diantaranya, yang pertama, dia tidak mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang yang
melaksanakan adab-adab ini dengan tujuan untuk mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mengindahkan adab di dalam menguap. Dia membuka mulutnya di depan orang banyak, maka yang demikian tentunya akan mengurangi kehormatan dan kewibawaan seseorang. Dan di antara mudaratnya dan di antara akibatnya adalah yang demikian akan memudarati mulutnya. Seseorang ketika dia melepaskan mulutnya dan tidak berusaha untuk menahannya ketika menguap, mungkin saja rahangnya ini akan termudarati. Kemudian di antara akibatnya adalah menjadikan syaitan tertawa dan juga bahagia sebagaimana dalam hadis, dan bisa juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan, karena syaitan akan masuk, bisa menjadi sebab seseorang kesurupan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang semangat dalam melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum ya Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas penjelasannya. Sangat-sangat jelas sekali ya tadi penjelasan Ustaz. Nah, kalau begitu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya di YouTube HSI TV. Jangan lupa untuk share media sosialnya dan juga share Instagramnya HSI TV di hsi.tv. HSI TV, bersatu di atas akidah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HSI TV, bersatu di atas akidah, insya Allah.